Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Mönchengladbach. Alasan Jordi Amat percaya timnas Indonesia bisa tembus 100 besar ranking FIFA. Indra Syafri istirahat dulu, kini giliran Shin Tae-yong yang putar otak siapkan timnas Indonesia. Mengejutkan, media Vietnam puji timnas U24 Indonesia disebut jadi wakil ASEAN terbaik di Asian Games 2022. 3 pemain keturunan masih antre dilihat performanya oleh Shin Tae-yong, apakah akan diangkut semua untuk timnas Indonesia? Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Mönchengladbach. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan taktik selama TC di Jerman. Selama di sana, mereka bisa menggunakan fasilitas dari Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Menariknya, tidak hanya fasilitas tersebut, tapi anak asuh Bima Sakti bisa mendapatkan ilmu langsung dari pelatih Mönchengladbach. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia menjelaskan bahwa 4 kiper timnas U17 Indonesia dilatih oleh pelatih kiper Mönchengladbach. Kesempatan ini dimaksimalkan dengan baik oleh pemain skuad Garuda Asia untuk menimba ilmu. Diharapkan mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mempersiapkan diri dengan maksimal agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia sudah menggelar laga uji coba perdana di Jerman. Mereka bertanding melawan TSV Merbus U17. Pada pertandingan ini mereka harus menerima kekalahan dengan skor tipis 1-0. Namun, Bima Sakti menilai bahwa anak asuhnya sudah mulai menunjukkan peningkatan positif. Alasan Jordi Amat percaya timnas Indonesia bisa tembus 100 besar ranking FIFA. Kini timnas Indonesia menempati urutan ke-147 per 21 September 2023. Kedepannya, Jordi Amat yakin bahwa negara ASEAN termasuk timnas Indonesia akan bisa mengikuti jejak kontestan asal Asia yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Sebelumnya, ketiga negara ini turut ambil bagian di Piala Dunia 2022 Qatar. Terdekat, timnas Indonesia akan menjalani babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan berjumpa Brunei Darussalam dalam 2 leg. Pada laga pertama, timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Dikatakan Jordi Amat, timnas Indonesia tidak akan memandang remeh kekuatan Brunei Darussalam. Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, kata mantan pemain Real Betis itu. Sangatlah krusial, ujarnya. Jika sukses melewati Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Bos PSIS bakal rekrut Ramadhan Sananta sebagai tandem Carlos Fortes. PSIS Semarang berencana mendatangkan 1 striker berkualitas berlabel anggota timnas Indonesia di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Striker baru ini diharapkan mampu menjadi tandem Carlos Fortes di lini depan. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, secara terang-terangan mengaku berminat mendatangkan striker berlabel timnas Indonesia yang saat ini membela Persis Solo, Ramadhan Sananta. Yoyok menilai Ramadhan Sananta merupakan striker lokal yang komplit. Dia mengaku sedang mencari celah untuk membajak Sananta dari Persis Solo. Kami sedang mencari-cari, Sananta boleh juga nih, ujar Yoyok Sukawi. Kalau masih terikat kontrak, bisa saja kita lakukan transfer. Dia adalah striker terbaik Indonesia sekarang. Saya rasa jika Sananta dan Fortes berduet, bergantian dengan Septian David, ini akan membuat lini serang kami semakin tajam, lanjutnya. Menurut Yoyok, striker merupakan posisi yang masih ingin dibenahi PSIS musim ini. Indra Syafri istirahat dulu, kini giliran Shin Tae-yong yang putar otak siapkan timnas Indonesia.
Timnas U24 Indonesia telah mengakhiri perjalanan mereka di Asian Games 2022 bersama sang pelatih, Indra Syafri. Saat ini giliran Shin Tae-yong yang harus mempersiapkan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U24 Indonesia dipaksa harus puas hanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games 2022. Kekalahan tersebut membuat Indra Syafri mengakhiri tugasnya bersama Timnas U24 Indonesia. Setelah ini, pelatih berusia 60 tahun itu bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia akan mengemban tugas baru dari PSSI. Pelatih asal Sumatera Barat itu telah langsung diberi tanggung jawab lain setelah berjuang bersama Timnas U24 Indonesia. Indra Syafri akan langsung fokus menangani Timnas U20 Indonesia. Tugas ini memang akan menjadi tanggung jawab baru baginya. Untuk itu, berhubung belum ada agenda terdekat buat Timnas U20 Indonesia, mantan pelatih Bali United ini bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia bakal kembali fokus menjadi Direktur Teknik PSSI sebelum menukangi Timnas U20 Indonesia. Saat Indra Syafri dipastikan harus beristirahat, kini saatnya Shin Tae-yong yang harus segera mempersiapkan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus memulai memutar otak untuk mempersiapkan Timnas Indonesia. Hal ini karena tak lama lagi tim senior bakal melakoni pertandingan. Mengejutkan, media Vietnam puji Timnas U24 Indonesia disebut jadi wakil ASEAN terbaik di Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia memang telah gugur di babak 16 besar Asian Games 2022. Akan tetapi, mereka tak hanya mendapatkan kritikan namun ada juga pujian. Salah satunya media Vietnam yang terbilang tumben melempar pujian untuk Timnas U24 Indonesia. Selama ini media Vietnam memang dikenal selalu melempar kritikan kepada Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi, selama Timnas U24 Indonesia tampil di Asian Games 2022, media Vietnam banyak memuji dan tentu hal ini cukup mengejutkan. Media Vietnam, The Tao 247, melempar pujian untuk tim asuhan Indra Syafri. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyebut Garuda Muda menjadi salah satu wakil terbaik Asia Tenggara yang tampil di Asian Games 2022 dan tak ada satupun yang lolos ke babak berikutnya. Dengan hasil ini, sepak bola ASEAN bahkan mencatatkan sejarah terburuk untuk pertama kalinya. Kegagalan wakil Asia Tenggara ini memang menyakitkan. Namun, The Tao 247 ternyata menyoroti beberapa hal, salah satunya Timnas U24 Indonesia. Mereka bahkan tak segan menyebut Timnas U24 Indonesia menjadi salah satu wakil terbaik ASEAN yang tampil di Asian Games 2022. Tiga pemain keturunan masih antre dilihat performanya oleh Shin Tae-yong, apakah akan diangkut semua untuk Timnas Indonesia? Shin Tae-yong harus melihat dulu secara langsung performa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain keturunan muncul di media siap membela Timnas Indonesia setelah kabar mendadak Jay Itzes. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan. Kini proses naturalisasi Jay Itzes sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Menyusul kabar tersebut, 3 pemain keturunan lain juga dikabarkan siap membela Timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Nathan Chu Aon, Rian Flamingo, dan Cirus Margono. Nathan Chu Aon adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Rian Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Satu lagi yakni Cirus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Cirus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Shin Tae-yong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Shin Tae-yong. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya.
Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, tambahnya. Efek Sintayong, Jordi Amat pada timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat menilai bahwa peluang skuad Garuda cukup besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika anak asuh Sintayong bisa lolos dari putaran pertama ini, mereka sudah ditunggu di grup F pada putaran kedua. Di grup ini sudah diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, mereka mendapatkan kabar baik dengan bertambahnya kuota Asia di Piala Dunia. Pada aturan terbaru, ada 8 tempat bagi tim asal Asia yang bisa berlaga di putaran final. Jordi Amat menjelaskan, aturan baru ini cukup memberikan keuntungan. Pasalnya, tim asal Asia memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Kesempatan ini akan dimaksimalkan skuad Garuda agar mimpi tersebut bisa tercapai. Pemain asal Johor Darul Tazim ini menambahkan bahwa mereka harus fokus pada setiap pertandingan. Salah satunya dengan tidak memandang remeh Brunei Darussalam di putaran pertama babak kualifikasi. Pasalnya, hasil di laga tersebut menentukan langkah mereka selain dari sisi pemain. Jordi optimis Sintayong sudah mempersiapkan strategi terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia nanti. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup percaya diri skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Bahkan, bisa jadi mereka mampu memanfaatkan peluang untuk berlaga di Piala Dunia yang jadi mimpi bersama.